Dime tu verdad, nadie me está tratando, tú no sabes cómo estoy sufriendo, todo lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura, será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando, esto me está matando. Oh no. Selamat malam untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul dengan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih rumah makan Matoya di Jimbaran, Bali. Anggota kelompok 3 beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Tesalonika Silayan dengan NIM 2015. Yang kedua, Ninda Pangaribuan dengan NIM 2021. Yang ketiga, Ruth Saragi dengan NIM 2032. Yang keempat, Rido Alfala Manurung dengan NIM 2047. Dan yang kelima, saya sendiri Berkat Ranja dengan NIM 2056. Yang selanjutnya yaitu latar belakang yang akan dilanjutkan oleh Ninda Pangaribuan. Latar belakang. Industri rumah makan terus berkembang secara pesat di Pulau Bali, tepatnya di Jimbaran. Rumah makan Matoya menyediakan banyak varian hidangan seperti rumah makan pada umumnya. Konsep rumah makan Matoya didesain langsung oleh pemilik dan karyawan-karyawannya. Target pasarnya mulai dari kalangan mahasiswa, mahasiswi, dosen, staf kampus, dan masyarakat umum dengan harga yang ditawarkan terbilang cukup ekonomis dan menggugah selera pengunjung. Karena lingkungan bisnis yang cukup kompetitif dan keragaman karakteristik konsumen akan menjadi tantangan bagi pihak rumah makan Matoya. Maka itu pihak rumah makan Matoya harus memperhatikan konsumen, di mana konsumen ini memiliki peranan yang sangat penting dalam bisnis kuliner. Menghadapi hal tersebut, rumah makan Matoya harus memperhatikan beberapa faktor seperti menjaga kualitas produk, harga yang terjangkau, pelayanan yang memuaskan, dan lokasi yang strategis. Next. Untuk di pendahuluan ada rumusan masalah, yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen di rumah makan Matoya Jimbaran, Bali. Untuk tujuannya menganalisis faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen di rumah makan Matoya Jimbaran, Bali. Next. Metode penelitian. Next. Pada metode terdapat yang pertama itu tempat penelitian, yaitu di warung makan Matoya Jalan Guagong, Jimbaran. Kemudian ada waktu penelitian, yaitu dilaksanakan 2 minggu dari tanggal 29 November sampai 16 November 2023. Untuk metode pada penelitian ini, metode menggunakan survei dalam menganalisis kepuasan konsumen. Selanjutnya ada survei. Pelaksanaan survei dilakukan beberapa tahap, yaitu yang pertama pembuatan kuesioner. Pembuatan kuesioner menggunakan Google Form. Form kuesioner terdiri dari data rentang usia pelanggan, jenis kelamin, alamat, status, frekuensi kunjungan, dan variabel yang diamati yang terdiri dari lokasi, kenyamanan, tempat parkir, fasilitas, kualitas pelayanan, variasi menu, kualitas makanan, harga, dan kelayakan rumah makan untuk direkomendasi. Dengan rentang penilaian dimulai dari 1 sampai 5, dari yang sangat tidak setuju diberi nilai 1 dan sangat setuju diberi nilai 5. Yang kedua ada penyebaran kuesioner, yaitu dilakukan dengan pembuatan barcode agar bisa langsung di-scan oleh pelanggan untuk mempermudah penyebaran kuesioner. Yang ketiga ada pengumpulan data, yaitu data yang terkumpul dimasukkan ke dalam Excel atau spreadsheet untuk mempermudah analisis data. Yang keempat ada analisis data, dilakukan dengan analisis faktor menggunakan software SPSS. Selanjutnya pembuatan laporan. Dari hasil analisis data dibuat ke dalam bentuk makalah dan dijelaskan hasil analisis datanya. Yang kelima ada jenis data. Adapun jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah pelanggan dengan rentan usia 17 sampai 40 tahun dengan jumlah responden 40 yang akan diolah dalam penelitian ini. Next. Berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Next.
Pada tugas analisis faktor, kelompok 3 melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih rumah makan Matoya di Jimbaran, Bali. Adapun output dari analisis faktor yang kami buat, yang pertama yaitu ada KMO dan Bartlett Test. Pada tabel KMO dan Bartlett Test, terdapat angka KMO, Measure of Sampling Adequacy atau MSA adalah 0,519. Karena nilai 0,519 lebih besar dari 0,5, maka variabel masih dapat diprediksi dan dianalisis. Angka KMO tampak sebesar 72,215 dengan signifikasi 0,00 sehingga adanya korelasi antar variabel dan layak untuk diproses. Next. Output yang kedua ada anti-image matrix. Pada tabel anti-image, pada bagian anti-image correlation terlihat angka A yang ada pada tabel tersebut. Variabel lahan parkir bernilai 0,460 dan variabel rekomendasi 0,456. Nilai MSA masing-masing variabel pada X3 dan X9 besarnya lebih kecil dari 0,5, maka seluruh variabel tidak dapat diproses lebih lanjut. Next. Yang ketiga ada pengulangan tabel KMO dan Bartlett Test. Pada tabel KMO dan Bartlett Test terdapat angka KMO Measure of Sampling Adequacy atau MSA adalah 0,549. Karena nilai 0,549 lebih besar dari 0,5, maka variabel masih dapat diprediksi dan dianalisis. Angka KMO tampak sebesar 30,536 dengan signifikasi 0,082. Sehingga adanya korelasi antar variabel dan layak untuk diproses. Next. Yang keempat ada pengulangan anti-image matrix. Pada tabel anti-image pada bagian anti-image correlation terlihat angka A yang ada pada tabel tersebut. Variabel lingkungan bernilai 0,426 dan variabel fasilitas 0,497. Nilai MSA masing-masing variabel pada X2 dan X4 besarnya lebih kecil dari 0,5, maka seluruh variabel tidak dapat diproses lebih lanjut. Next. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada correlation matrix KMO dan Bartlett Test. Di sebelah kiri itu ada tabel KMO dan Bartlett Test. Terdapat angka KMO atau MSA sebesar 0,579. Karena nilai 0,579 itu lebih besar dari 0,5, maka variabel masih dapat diprediksi dan dianalisis. Angka KMO tampak sebesar 20,812 dengan signifikasi 0,022. Sehingga adanya korelasi antar variabel dan layak untuk diproses. Di sebelah kanan itu ada anti-image matrix. Pada tabel tersebut terlihat angka A yang ada pada tabel tersebut, seluruh variabel dengan nilai masing-masing MSA itu lebih besar dari 0,5, maka seluruh variabel dapat diproses lebih lanjut. Next. Selanjutnya, communalities. Hasil analisis dengan communalities diperoleh variabel rekomendasi sebesar 0,858. Hal ini berarti 85,8% varian dari variabel rekomendasi dapat dijelaskan dalam faktor yang terbentuk. Semakin kecil nilai communalities berarti semakin lemah hubungan dengan faktor yang terbentuk. Next. Selanjutnya, total variance explained. Data hasil yang terlampir terlihat bahwa terdapat 9 variabel yang digunakan dalam analisis faktor. Setiap variabel mempunyai satu varian, sehingga total varian adalah 1 kali 9, yaitu 9. Pada kolom extraction sum of square loading terdapat 3 baris angka. Jika dari 9 variabel dijadikan satu faktor, maka faktor yang terbentuk dapat menjelaskan varian dari 9 variabel, yaitu sebesar 23,592%. Persentase ini diperoleh dari 2123 bagi 9 kali 100%, yaitu 23,592%. Jika dari 9 variabel dijadikan faktor, maka faktor pertama dapat menjelaskan varian dari 9 variabel sebesar 23,592%.
19,592 dan faktor kedua sebesar 19,991%. Kumulatif dari kedua faktor tersebut yaitu 43,283% dan begitu seterusnya. Jumlah total varian yang dapat dijelaskan dari 4 faktor yang terbentuk sebesar 73,115%. Pada kolom inisial eigenvalus di dalam kolom total ada 3 angka yang nilainya lebih besar dari 1. Hal ini berarti ada 4 faktor utama yang terbentuk. Angka diurutkan dari besar hingga terkecil. Jika dijumlahkan maka total varian adalah 9. Next, selanjutnya ada komponen matriks. Komponen matriks menunjukkan korelasi antara masing-masing variabel dengan faktor yang terbentuk, yaitu ada 4 faktor. Pada variabel berita, korelasi variabel ini dengan faktor 1 sebesar 0,546, dengan faktor 2 sebesar minus 0,274, faktor 3 sebesar 0,237, dan faktor 4 sebesar 0,286. Jika diperhatikan, banyak faktor loading di mana nilai suatu faktor dengan faktor yang lain tidak jauh berbeda. Misal, variabel menu nilai faktor loading dengan faktor 1 sebesar 0,513, sedangkan pada faktor 3 sebesar 0,522. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya rotate komponen matriks. Rotate komponen matriks nilai loading pada faktor dari setiap variabel. Loading faktor merupakan besarnya korelasi antara faktor yang terbentuk dengan variabel tersebut. Pada tabel rotate terbentuk 4 faktor. Faktor-faktor diisi oleh beberapa dari variabel. Dilihat dari angka tertinggi setiap variabel yang diberi warna. Angka-angka tersebut menunjukkan kedudukan variabel di antara 4 faktor yang ditentukan. Pada faktor 1 terdapat variabel kualitas layanan yaitu 0,838 dan menu 0,826, maka masuk ke dalam faktor 1. Pada faktor 2 terdapat variabel lokal yaitu 0,086, variabel harga 0,847 dan variabel rekomendasi 0,778. Pada faktor 3 terdapat variabel kualitas makanan yaitu 0,801. Pada faktor 4 terdapat variabel lingkungan sebesar 0,773, variabel lahan parkir 0,763, dan variabel fasilitas yaitu 0,602. Berikutnya komponen transformation matrix. Dari hasil rotasi disimpulkan bahwa faktor 1 atau F1 meliputi 2 variabel, yaitu variabel kualitas layanan atau X5 dan variabel menu atau X6. Artinya variabel X5 dan X6 sudah cukup dijelaskan oleh faktor 1 saja. Faktor 2 atau F2 meliputi 3 variabel, yaitu variabel lokasi atau X1, variabel harga atau X8, dan variabel rekomendasi atau X9. Artinya variabel X1, X8, dan X9 sudah cukup dijelaskan oleh faktor 2 saja. Faktor 3 atau F3 meliputi 1 variabel, yaitu variabel kualitas makanan atau X7. Artinya X7 sudah cukup dijelaskan oleh faktor 3 saja. Faktor 4 atau F4 meliputi 3 variabel, yaitu variabel lingkungan atau X2, lahan parkir atau X3, dan fasilitas atau X4. Artinya X2, X3, dan X4 sudah cukup dijelaskan oleh faktor 4 saja. Berikutnya kesimpulan. Adapun kesimpulan yang sudah kami dapatkan yaitu yang pertama, pada penyebaran kuesioner dengan memberikan 3 variabel pada masing-masing pertanyaan dan harus dijawab oleh setiap responden. Adapun 9 variabel tersebut diantaranya 1 lokasi, 2 lingkungan, 3 lahan parkir, 4 fasilitas, 5 kualitas pelayanan, 6 menu, 7 kualitas makanan, 8 harga, dan yang ke-9 yaitu rekomendasi. Untuk yang kedua, hasil total variance explain
terdapat 9 variabel dengan 4 faktor yang terbentuk diurutkan dari besar ke kecil. Korelasi variabel dengan faktor 1 terdapat 2 variabel, yaitu kualitas layanan sebesar 0,838 dan menu 0,826. Korelasi variabel dengan faktor 2 terdapat 3 variabel, yaitu lokasi yaitu 0,086, harga 0,847, dan rekomendasi yaitu 0,778. Korelasi variabel dengan faktor 3 terdapat 1 variabel, yaitu kualitas makanan. Korelasi variabel dengan faktor 4 terdapat 3 variabel, yaitu lingkungan dengan nilai 0,773, lahan parkir 0,763, dan fasilitas 0,602. Sekian kesimpulan yang bisa kami paparkan. Berikutnya saya serahkan kepada moderator. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada pengucapan atau kata yang salah, baik disengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih.